65 prajurit Kodam 14 Hasanuddin di BKO. Tujuh rumah di Kota Makassar ludes dilalap si jago merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali Sulawesi Selatan hari ini hadir menyapa Anda bersama saya Sarah Saura. Dan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya akan kami hadirkan dalam segmen berita utama kami selengkapnya untuk Anda. Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka memberi pengarahan kepada 65 personel satuan yang akan melaksanakan BKO. Apel pelepasan personil Satuan Kodim dalam rangka penugasan sebagai aparat teritorial di 3 wilayah Kodam, antara lain Kodam 16 Patimura, Ambon sebanyak 21 personil, Kodam 17 Cendrawasih 22 personil, dan Kodam 18 Kasuari 22 personil dilaksanakan di lapangan tenis Sultan Hasanuddin. Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka memberikan pembekalan kepada 65 personil Babinsa yang akan melaksanakan tugas, di mana penugasan yang akan dilaksanakan ini sangat mulia dan memerlukan dedikasi serta loyalitas tinggi. Oleh karena itu, jaga nama baik Kodam 14 Hasanuddin, di mana hal ini sudah terbukti dengan penugasan personil yang berada di Libanon yang cukup membanggakan. Sehingga Pangdam berharap kepada 65 personil juga bisa membanggakan nama baik Kodam 14 Hasanuddin, di mana seluruh personil yang akan melaksanakan tugas sudah dibekali 5 kemampuan teritorial. Untuk itu dimanfaatkan dengan baik demi keberhasilan. Kita kalau misalnya mereka akan berangkat tugas, kita harus menyiapkan, ya, pertama menyiapkan diri secara pribadi. Namun pembekalan itu kan sudah diawali, ya, kita awali dengan pembekalan. Sudah beberapa saat kita memberikan pembekalan. Setelah itu hari ini sore ini adalah pengarahan saya untuk menyiapkan diri, ya, untuk mengenal wilayah, mengenal tugas yang akan dihadapi, dan juga mempersiapkan diri terutama secara pribadi, ya, agar mereka siap di daerah operasi di daerah-daerah yang akan ditempatkan. Pangdam berharap kepada seluruh personil untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas, di mana wilayah yang akan dituju merupakan wilayah konflik. Untuk itu tetap melakukan koordinasi agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan aman. Nofri melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, longsor yang terjadi di Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo beberapa hari yang lalu menyebabkan rumah milik warga ambruk terbawa timbunan tanah longsor dan membuat jalan Trans Palopo Toraja amblas. Bencana tanah longsor di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Tanah Toraja di kilometer 24 Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo terjadi beberapa hari lalu. Tanah longsor membuat akses Jalan Poros Palopo Toraja terputus total lantaran ambruk. Tim reaksi cepat BPBD Kota Palopo telah melakukan kaji cepat dengan ke lapangan untuk mengevakuasi warga sekitar. Sejumlah alat berat juga telah dikerahkan untuk memindahkan material-material longsor pada jalan agar bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Penanganan juga telah dilakukan dengan gabungan instansi terkait yang melibatkan aparat TNI dan warga relawan lainnya. Mereka telah membangun posko pengungsian, kesehatan, dan dapur di area zona aman. Meski begitu, sejumlah warga masih khawatir akan terjadinya longsor. Longsor ini di kilometer 24, material longsornya sampai di kilometer 21 dan 22 yang sekarang menutupi jalan. Nah, di antara kilometer 21 sampai kilometer 24 masih ada mobil yang terjebak di dalamnya, itu ada sekitar 30 mobil. Tetapi personelnya sudah dievakuasi, hanya sekarang yang di bawah sudah dibuka jalannya oleh pemerintahan daerah dengan BPBD kerjasama dengan instansi terkait untuk membuka jalan dan mengamankan atau menyelamatkan mobil-mobil yang terjebak. Untuk yang ini nanti kita tinggal nunggu dari provinsi, karena ini merupakan jalan provinsi. Tindak lanjutnya ke depan nanti bagaimana, ya kita tinggal menunggu dari provinsi.
Tanah pada tebing longsor setelah hujan turun dengan intensitas tinggi. Ruas jalan amblas dan terputus sepanjang sekitar 180 meter. Longsoran merusak jalan merata, menghanyutkan rumah serta warung warga yang terdapat di lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, masyarakat diduga mengalami kerugian materi hingga 5 miliar rupiah. Meski tidak ada korban jiwa, tapi 60 orang dari 10 kepala keluarga mengungsi karena kejadian itu. Andi Malarangeng, TVRI Sulsel melaporkan. Longsor yang menutup jalan Trans Sulawesi arah Palopo Toraja kilometer 24 Kelurahan Batang, Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan membuat pengantar jenazah terpaksa digotong untuk melanjutkan perjalanan ke Toraja. Longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi arah Palopo Toraja kilometer 24 Kelurahan Batang, Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan membuat pengantar jenazah dari Wotu, Kabupaten Luwu Timur menuju Toraja terpaksa harus digotong saat melewati material longsor. Setelah melewati longsoran, jenazah tersebut kembali dibawa ke rumah duka. Longsor akibat hujan deras yang sejak beberapa hari terakhir ini kini mulai dibersihkan. Pembersihan material longsor membutuhkan waktu yang lama mengingat material longsor berupa kayu dan batu serta medan yang ekstrim membuat proses pembersihan agak lambat. Ratusan kendaraan dari dua arah, Kota Palopo menuju Toraja dan sebaliknya terjebak macet. Sementara kendaraan roda 2 terpaksa harus digotong oleh warga untuk melewati jalan longsor. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel, melaporkan. Sementara itu, upaya penanganan Jalan Trans Sulawesi Selatan Palopo Toraja kilometer 24 Kelurahan Batang, Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang longsor terus dikebut pihak Balai Jalan dan Jembatan bersama BPBD, TNI dan Polri agar jalan dapat dilalui kendaraan. Pasca longsor yang merusak badan jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja kilometer 24 di Kelurahan Batang, Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo, petugas Balai Jalan dan Jembatan bersama BPBD Kota Palopo, TNI dan Polri mengebut pemindahan material longsor. Pemindahan material longsor berupa bebatuan, kerikil, batu, dan kayu membuat petugas harus ekstra hati-hati karena jalan tersebut berada di kemiringan dan berhadapan jurang. Ratusan kendaraan dari dua arah harus bersabar menanti hingga beberapa kilometer untuk melintas Jalan Trans Sulawesi Palopo Toraja di kilometer 24. Satu unit alat berat dikerahkan untuk memindahkan material longsor. Sabur personil BPBD Kota Palopo mengatakan pihaknya bersama kepolisian dan Balai Besar Jalan berupaya memindahkan material longsor mengingat kondisi di daerah tersebut curah hujan tinggi, sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Yang mulai kita angkat ini longsornya sekitar 40 meter dan menyebabkan macet lebih kurang kanan kiri lebih kurang 3 km lah ya. Rekan-rekan sudah lihat semua. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lewat. Para pengendara yang akan melintas di jalan trans yang menghubungkan Palopo dan Toraja harus menunggu pekerjaan jalan untuk dapat dilalui. Muhammad Ilyas melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Pinrang, pemirsa. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pinrang menjemput 47 orang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Pinrang di Pelabuhan Nusantara. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sulsel, 47 orang TKI migran warga Kabupaten Pinrang dideportasi negara Malaysia karena diduga kebanyakan pekerja ilegal. Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pinrang, Dr. Romi Manule mengatakan, setiba di Pelabuhan Kota Parepare, 47 orang TKI warga Kabupaten Pinrang langsung menjalani pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan cairan disinfektan, dilanjutkan pemeriksaan surat keterangan kesehatan, baik rapid test dan swab oleh petugas kesehatan pelabuhan. Setelah dinyatakan tidak terpapar virus COVID-19, petugas Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang melakukan pemeriksaan paspor dan kartu tanda penduduk serta memberikan tanda stempel di tangan TKI. Setelah menjalani pemeriksaan, para TKI dijemput tim gugus tugas Pinrang untuk diberangkatkan ke gedung isolasi mandiri, menjalani pengambilan rapid test dan karantina selama 14 hari.
Dari data yang kami terima berdasarkan konfirmasi dari BP3 TKI Nunukan dan data dari Pemprov Sulawesi Selatan menyatakan bahwa ada kurang lebih sekitar 252 WNI asal Sulawesi Selatan, di mana data yang ada itu sekitar tercatat itu kurang lebih 47 orang warga Pinrang. Dan penjemputan di sini oleh gugus tugas COVID Kabupaten Pinrang. Untuk selanjutnya akan dibawa langsung ke gedung isolasi mandiri di Kabupaten Pinrang. 47 orang TKI yang dikarantina di gedung isolasi mandiri diminta untuk mengikuti berbagai kegiatan karantina yang telah diprogram tim medis gugus tugas Kabupaten Pinrang. Astadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dengan dilantiknya Rudi Jamaluddin sebagai penjabat wali kota menggantikan Yusran Yusuf, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Berikut tanggapan dan harapan warga Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya sebagai warga Makassar ingin menanggapi tentang pergantian pejabat sementara wali kota Makassar dari Bapak Profesor Yusran ke Bapak Profesor Rudi. Tanggapan saya itu siapapun yang menjabat sebagai pejabat sementara wali kota Makassar hanya berharap untuk menangani lebih cepat penanganan COVID-19 yang ada di kota Makassar dan intinya Makassar lebih baik. Wali kota yang dilantik hari ini saya juga baru tahu. Tetapi harapannya tentu saja akan lebih baik lagi ya. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya itu bisa ditingkatkan. Supaya gimana supaya bisa perhatikan pasar kedepannya bagaimana supaya bisa lagi berkembang. Terus kalau saya anunya juga yang pengamen jalan itu yang kalau bisa hitung dulu dulu harapannya supaya itu dikasih jaminan sosial lah supaya mereka juga tidak turun lagi ke jalan mengganggu juga. Mungkin begitu saja. Harapan buat saya itu ya mohon bantuannya bagi yang terdampak langsung dari COVID, kayak seperti kami nih yang harian dan kayak kan susah itu. Saya dampaknya ini sepi. Saya driver online. Oh, driver online. Iya. Jadi apa harapan Pak? Harapan saya butuh bantuan saja. Supaya faktor anunya maksudnya ekonomi kita bisa kembali lagi nih. Diduga korsleting listrik puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang ludes dilalap api dan besarnya kobaran api ditambah material bangunan rumah dan jualan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Api dengan cepat menghanguskan puluhan rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Minggu siang kemarin. Besarnya kobaran api ditambah kencangnya hembusan angin dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa rumah warga lainnya. Warga sekitar yang dibuat panik bahu-membahu berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya dan membantu petugas pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang terbakar hingga menimbulkan kobaran api. 25 unit mobil pemadam kebakaran Kota Makassar yang dikerahkan ke lokasi langsung memadamkan api 1 jam setelah kejadian. Di dalam ini termasuk perumahan yang berdekatan. Memang cepat sekali reaksi apinya. Kita juga alhamdulillah berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk memadamkan api ini. Tapi memang ya beginilah situasi masyarakat, karena masyarakat agak panik, jadi begitu banyaknya masyarakat hingga kami juga agak susah untuk menuju ke lokasi ini tadi. Cuma alhamdulillah masyarakat bisa mengerti, bisa membantu kami.
Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh bangunan rumah warga yang berjualan onderdil kendaraan bermotor hangus terbakar. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Ya pemirsa, beberapa informasi akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini dan dilanjutkan dalam segmen Sulsel Membangun. Tetaplah bersama kami. Saya Insinyur Hajalis F. Nurdin Abdullah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak semua keluarga merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita sukseskan pelayanan KB sejuta akseptor. Cegah stunting, gotong royong di kampung KB dengan protokol COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru, hadir dalam keluarga. Berencana itu keren. Saya Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani MPD, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Saya mengajak semua keluarga merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Momentum Hari Keluarga Nasional, kita sukseskan pelayanan KB serentak sejuta akseptor, cegah stunting, gotong royong di kampung KB dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru, hadir dalam keluarga. Berencana itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M. Nurdin Abdullah mengapresiasi pelaksanaan lomba menyanyi lagu daerah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-74 karena menjadi salah satu cara melestarikan kebudayaan daerah. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengapresiasi gelaran kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Sulsel dalam melestarikan dan kembali mengangkat lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan dengan menggelar lomba nyanyi lagu daerah dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-74. Menurut Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, ajang ini menjadi upaya untuk mengajak generasi muda mencintai kearifan lokal daerah Sulawesi Selatan seperti lagu daerah yang memiliki makna serta filosofi yang dalam. Karena itu pemerintah Sulawesi Selatan sangat bangga dengan jajaran Polda Sulawesi Selatan yang bekerja dengan TVRI Sulawesi Selatan melestarikan budaya lokal dan disiarkan secara langsung melalui tayangan digital TVRI Sulawesi Selatan. Takjub lah ya, ini acara yang sungguh waktu tidak terasa karena yang tampil juga hebat-hebat dan saya meyakini bahwa seleksinya luar biasa ya. Ini seleksinya luar biasa. Maka kita berharap TVRI bisa diangkat terus ya lagu-lagu daerah kita. Karena jujur lagu-lagu daerah kita itu punya makna, punya filosofi yang sangat luar biasa. Ya itu juga menjadi spirit kita karena Bapak Kapolri juga ikut bernyanyi ya dan beliau sangat fasih melantunkan lagu ini. Saya kira kunci adalah kita lestarikan budaya kita lestarikan lagu-lagu kita ya, daripada kita terus mengadopsi lagu-lagu luar. Saya kira anak-anak muda ini kita harus dorong untuk mencintai kearifan lokal kita. Kemeriahan malam Grand Final Lomba Nyanyi Lagu Daerah Hari Bayangkara ke-74 yang dihadiri Kapolda Sulawesi Selatan dan Pangdam 14 Hasanuddin,
Keluar sebagai juara pertama Ade Arianti Amalia, perwakilan Polres Takalar. Juara kedua Fenty Dewi Yanti, perwakilan Polres Wajo. Dan juara ketiga diraih Romario, perwakilan Polres Toraja Utara. Ayu Amalia, Ivan Samad melaporkan. Lomba nyanyi lagu daerah dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 menjadi ajang menumbuhkan kecintaan generasi muda untuk semakin mencintai budaya lokal daerah. Tahapan Lomba Nyanyi Lagu Daerah dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tingkat Polda Sulawesi Selatan telah dimulai sejak 14 hingga 23 Juni dengan jumlah mencapai 800 lebih peserta dari seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya 50 peserta terbaik perwakilan masing-masing Polres mengikuti penjurian secara virtual dan menyisihkan 12 peserta terbaik yang berhak mengikuti babak Grand Final yang disiarkan live di TVRI Sulsel. Menurut Panglima TNI Pangdam 14 Hasanuddin Andi Sumangeruka, kegiatan ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi, salah satunya karena setiap tahapannya pun melalui persiapan yang sangat matang, karena mengedepankan protokol kesehatan, yakni seleksi dan penyisihan secara virtual. Panglima TNI Pangdam 14 Hasanuddin Andi Sumangeruka, yang sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tugas COVID-19 Daerah Sulsel, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk inovasi yang membanggakan di tengah pandemi saat ini. Apa yang diberikan oleh Bapak Polda ini akan menjadi spirit untuk anak-anak muda kita untuk ke depan. Dan kita tahu kan lagu-lagu yang dia anukan tadi syarat dengan makna. Oleh karena itu saya mengapresiasi Bapak Kapolda dan jajaran dan juga TVRI yang memberikan peluang dan bekerjasama dengan Bapak Kapolda untuk melakukan acara-acara seperti ini. Dan saya yakin dan kami minta dan diharapkan oleh juga seluruh masyarakat bahwa ini tidak akan berhenti di sini. Akan dilakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang bernuansa kedaerahan. Bagaimana kita bisa mengangkat budaya-budaya lokal agar masyarakat kita, terutama anak muda kita itu lebih mencintai daerahnya. Panglima TNI Pangdam 14 Hasanuddin Andi Sumangeruka juga mengapresiasi Polda dan TVRI Sulawesi Selatan yang selalu berupaya melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Andi Rahmat Manggabarani akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HIPMI Sulsel menggantikan Hermawan Heizer. Gubernur Sulawesi Selatan Profesor HM Nurdin Abdullah berharap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI mengambil peranan dalam setiap sudut pembangunan bangsa dalam rangka mempercepat pembangunan khususnya di Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ketika membuka kegiatan Musda ke-15 HIPMI Sulawesi Selatan yang disampaikan secara virtual di Makassar. Gubernur Sulsel mengajak seluruh pengurus HIPMI Sulawesi Selatan untuk segera menyesuaikan diri dengan new normal di masa pandemi COVID-19. Nurdin Abdullah juga berharap setelah kehidupan normal baru, HIPMI diharapkan segera bangkit, di mana banyak tenaga kerja yang di PHK karena terdampak COVID-19 segera bisa dipekerjakan kembali. Salah satu agenda Musda ke-15 HIPMI Sulsel yang digelar sehari ini berhasil memilih ketua yang baru terpilih, Andi Rahmat Manggabarani, menggantikan Herman Heizer yang telah berakhir masa jabatannya. Salah seorang pengurus HIPMI Sulsel, Andi Ihwan Patiroi, berharap dengan terpilihnya Andi Rahmat Manggabarani sebagai ketua yang baru dapat lahir pemuda dan pengusaha yang bisa menjadi pejuang majunya ekonomi di wilayah ini. Ya, harapan saya dengan terpilihnya Bapak Andi Rahmat bisa merekrut pengurus yang betul-betul berkompeten di bidangnya masing-masing, di bidang usahanya masing-masing, dan juga bisa sinergi kegiatan antara BPD dan BPC yang ada di Sulsel ini. Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD Sulawesi Selatan yang baru terpilih, Andi Rahmat Manggabarani, mendapatkan kepercayaan untuk memimpin HIPMI hingga 2003 mendatang. Program Keluarga Berencana tidak hanya menangani keluarga berencana terkait alat kontrasepsi, tetapi juga membangun SDM yang berkualitas dengan pendekatan keluarga di setiap siklus kehidupan.
Kegiatan BKKBN diharapkan tidak hanya menangani pelayanan akseptor KB terkait penggunaan alat kontrasepsi saja, tetapi juga menyangkut pembangunan kependudukan, yakni membangun sumber daya manusia berkualitas. Karena itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengharapkan BKKBN juga memberikan perhatian terhadap penanganan COVID-19 dan pembangunan manusia lainnya seperti mencegah stunting. Diakui, kiprah BKKBN dalam pembangunan SDM di Sulawesi Selatan cukup dirasakan dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju melalui keluarga. Program Keluarga Berencana tidak hanya membahas tentang penundaan kehamilan melalui penggunaan alat kontrasepsi, akan tetapi program ini hadir untuk membangun sumber daya manusia berkualitas dengan pendekatan keluarga di setiap siklus kehidupan. Momentum Hari Keluarga ke-27 tanggal 29 Juni 2020 ini dilaksanakan dengan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh pemerintah daerah kabupaten kota, tim penggerak PKK, TNI Polri, dan seluruh stakeholder dan mitra kerja yang telah mensukseskan pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, selain menggunakan fasilitas virtual, juga beberapa kegiatan lapangan lainnya, seperti kerja bakti di Kampung KB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Imran Aco melaporkan. Sementara itu, pelayanan sejuta akseptor KB diharapkan selain mencapai sasaran akseptor KB juga menjawab kekhawatiran masyarakat untuk menguji fasilitas kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Januari sampai dengan April 2020, capaian akseptor baru KB di Sulawesi Selatan dengan metode kontrasepsi jangka panjang 18,80% terhadap PPM, yakni 33.331 peserta. Alat kontrasepsi non-MKJP diantaranya suntik, pil, dan kondom. Guna mencapai sasaran akseptor baru 2020, maka dilaksanakan pelayanan akseptor KB di Sulawesi Selatan sebagai bagian pelayanan sejuta akseptor KB tingkat nasional dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional. Dan kegiatan dipusatkan di Puskesmas dan di kantor Kecamatan Tamalate Kota Makassar selama 1 hari penuh. Penjabat Wali Kota Makassar, Profesor Haji Rudi Jamaluddin mengatakan selain penyuluhan dan pelayanan KB, diharapkan juga dilakukan edukasi tentang COVID-19 yang dimulai dalam lingkungan keluarga. BKKBN ini penting sekali ya. Kenapa? Karena keluarga itu adalah tiang utama ya membangun bangsa. Kalau keluarga kita sejahtera, keluarga kita cerdas, maka akan cerdaslah bangsa ini. Ya tentu Pemkot akan mendukung. Nah terkait harga nasi ini beberapa kegiatan-kegiatan kita sudah laksanakan ya. Kegiatan-kegiatan penyuluhan ya. Kemudian bakti sosial. Nah, itu udah jalan. Nah hari puncaknya ini hari sejuta akseptor. Makanya saya sudah arahkan tadi Ibu Kadis bekerja sama dengan Ibu Kepala BKKBN, ini mobil-mobil ini jangan rusak hanya karena tinggal, ya harus diperbaiki, keliling terus. Kalau perlu tidak usah berhenti, layani masyarakat, masyarakat butuh kita datangi, jangan masyarakat yang datangi kita. Untuk Kecamatan Tamalate Kota Makassar, potensi akseptor atau pasangan usia subur lebih 20.000 pasangan. Akseptor tercapai periode Januari sampai dengan Mei 2020 13.600 akseptor lebih atau 66 Jina 13 RSEP Daru sasaran. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Polda Sulsel tetap akan melakukan pengawasan ketat pasca pencabutan maklumat COVID-19 oleh Kapolri. Setelah Kapolri mencabut maklumat Kapolri nomor
MAK-2/3 tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan 19 Maret 2020. Terkait hal itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, meskipun maklumat tersebut telah dicabut, namun pembatasan kegiatan diminta tetap dijalankan untuk daerah yang masih berada di zona kuning dan merah COVID-19 sesuai ketentuan di wilayah tersebut. Tetap kita melaksanakan kegiatan melaksanakan penegakan tentang protokol kesehatan yang selalu harus dilakukan oleh masyarakat. Itu tidak boleh. Tetap itu harus dilakukan. Saat ini saja kita sudah melaksanakan rutin hampir tiap hari siang dan malam kita melaksanakan antisipasi tersebut melalui kegiatan-kegiatan mengunjungi atau mendatangi tempat-tempat yang memang selama ini ramai didatangi masyarakat seperti pasar, mal, kafe-kafe. Itu saat ini new normal luar biasa mereka. Adapun isi maklumat Kapolri tersebut memuat larangan serta imbauan kepada masyarakat di tengah pandemik virus corona, misalnya larangan mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, tidak menimbun bahan pokok, hingga tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan. Dari Kabupaten Bulukumba, pemirsa, pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan evaluasi terhadap kinerja gugus tugas setelah 10 hari terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19. Wakil Bupati Bulukumba Tommy Satria yang memimpin rapat dengan tim gugus tugas dan OPD lainnya meminta seluruh jajaran bisa lebih optimal dalam sosialisasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan di Bulukumba. Ada 2 poin yang disepakati dalam rapat tersebut, yaitu pemberlakuan pembatasan bersyarat di mana pelaku usaha di Bulukumba wajib mematuhi standar protokol kesehatan, diantaranya menyiapkan alat cuci tangan, alat pengukur suhu, tamu atau pengunjung dan pelayan wajib menggunakan face shield atau alat pelindung wajah. Dikatakan bila pelaku usaha yang sudah diberi teguran tapi tetap melanggar, maka tempat usahanya akan ditutup. Demikian juga pasar, setiap pedagang maupun pembeli wajib memakai masker. Bila ada pedagang atau pembeli yang tidak memakai masker, maka akan diminta kembali dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli di dalam kawasan pasar. Aktivitas ekonomi bisa saja berjalan, tetapi kemudian memastikan agar seluruh pelaku-pelaku, memastikan seluruh area publik itu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan pendekatan pembatasan secara bersyarat ini, itu efektif atau tidak? Jika efektif, maka kita akan teruskan pendekatan-pendekatan ini. Tetapi kalau ternyata mengalami stagnansi, ada tren tetap flat atau cenderung trennya tetap naik, maka kemudian usulan dari gugus tugas tadi untuk menerapkan prinsip-prinsip PSBB di Kabupaten Bulukumba. Ditambahkan uji coba pemberlakuan secara bersyarat ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Bila kasus COVID grafiknya meningkat, maka pengajuan PSBB akan diterapkan. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Masyarakat berbagai elemen melaksanakan kerja bakti massal dalam menerapkan tatanan pola hidup normal baru dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jelang penerapan era tatanan normal baru, segenap masyarakat berbagai elemen, baik institusi TNI dan Polri maupun instansi pemerintahan serta relawan dan masyarakat turun bersama melaksanakan kerja bakti secara massal untuk melaksanakan tatanan pola hidup normal baru. Kerja bakti massal bukan hanya pada kebersihan dan keindahan lingkungan, namun ketersediaan pangan juga perlu dijaga dan tetap menggunakan masker dan tidak berkumpul serta selalu mencuci tangan, utamanya selesai beraktivitas. Kepala SKPD maupun Forkopimda memimpin langsung jajarannya dengan pembagian batas kerja, termasuk para ibu PKK, Bayangkara, serta ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana yang berbaur melaksanakan kerja bakti mewujudkan desa yang bersih, indah, dan tangguh dalam menghadapi wabah COVID-19. Dengan keterlibatan semua pihak, lebih menambah sinergitas di masyarakat sehingga tercipta silaturahmi. Syafri Aziz, TVRI Sulsel, melaporkan.
Pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sektor, termasuk pendidikan seperti halnya perguruan tinggi swasta yang memberlakukan sejumlah penyesuaian dalam penerimaan mahasiswa di tahun ajaran baru ini. Untuk itu berikut kita simak wawancara singkat reporter kami Ayu Jasmine bersama Kepala LL Dikti Wilayah 9 Profesor Dr. Jasrudin MSI. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak terhadap bidang kesehatan ataupun perekonomian saja, tetapi bidang pendidikan juga ikut terdampak. Lantas seperti apakah untuk pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Dr. Jasrudin MSI. Prof, mungkin pertanyaan saya dan juga pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui seperti apa sekarang situasi pembelajaran mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini, Prof? Ya, terima kasih. Pembelajaran perguruan tinggi di wilayah 9 Sulawesi relatif sama dengan pembelajaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan gejala itu hampir seluruh dunia sama. Bahwa ketika ada COVID-19, itu semua perguruan tinggi mau atau tidak harus menerapkan pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Nah, memang ini awal-awalnya minggu pertama, kedua, bahkan minggu ketiga itu masih sedikit masalah. Orang masih shock, bukan cuma di perguruan tinggi, bahkan di sekolah dasar, SMP, SMA itu juga mengalami hal yang sama. Nah, perguruan tinggi pun demikian. Banyak hal. Yang pertama adalah memang infrastruktur kita untuk menunjang pembelajaran daring itu belum cukup siap sebelumnya. Oleh sebab itu di minggu pertama, kedua, dan ketiga memang kita masih menyesuaikan diri dulu. Tapi minggu keempat bahkan masuk bulan kedua itu sudah mulai ada nampak perbaikan-perbaikan. Infrastruktur sudah mulai diadakan dalam waktu sangat singkat, sehingga kesimpulan saya adalah ternyata pembelajaran daring itu ketika terpaksa itu kemudian bisa dilaksanakan. Survei menunjukkan bahwa ketika ditanya mahasiswa, bagaimana menurut Anda, persepsi Anda terhadap pembelajaran daring, 90% lebih mahasiswa, bahkan 95% mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa tidak ada masalah dengan pembelajaran daring. Ketika ditanya bagaimana dengan dosen, apakah dosen bisa menjelaskan dengan baik ketika melalui daring, mereka mengatakan juga 90% ke atas yang mengatakan bisa. Cuma ketika ditanya mana yang Anda pilih, suka pembelajaran daring atau pembelajaran langsung di kelas, 95% lebih mengatakan lebih suka di kelas. Nah, itu. Jadi kondisinya saya kira sama hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, bahwa sekarang ini orang sudah mulai menerima keadaan itu. Kalau melihat efektivitas dari pembelajaran sendiri, Prof, menurut Profesor, dengan adanya memanfaatkan teknologi ini, apakah sama efektivitasnya melakukan pembelajaran secara tatap muka ataupun melalui virtual? Iya, menurut hemat saya, dari segi efektivitas itu tidak akan berbeda, bahkan bisa lebih efektif. Kenapa dia lebih efektif? Bisa lebih efisien. Para dosen agak susah untuk terlambat datang mengajar, karena ketika sudah dijadwalkan bahwa harus mengajar pada jam itu, apalagi kalau menggunakan misalnya yang paling populer sekarang ini kan melalui video conference. Nah, kalau menggunakan itu tidak bisa orang terlambat. Kenapa? Kapan Anda terlambat, sistem saya bisa atur, nggak boleh masuk. Artinya dari segi itu bisa. Yang berikutnya, para mahasiswa mau atau tidak sudah harus menggunakan media-media atau sumber-sumber belajar yang lain yang memang sudah tersedia hari ini. Hari ini banyak sekali sumber belajar. Kita bisa ke Google, kita bisa ke macam-macam sumber yang ada, dan dengan demikian sebetulnya mahasiswa akan, menurut hemat saya, akan lebih kreatif, lebih terbangun kemandirian belajarnya. Nah, cuman memang masalahnya adalah ini masih persoalan perasaan. Yang sedikit bermasalah memang adalah ketika pembelajaran itu melibatkan praktikum. Itu memang perlu penyesuaian yang lebih lama untuk bisa beradaptasi.
Dan agak sulit memang mengatakan bahwa pembelajaran yang harus praktikum itu bisa digantikan 100% melalui virtual. Tetapi memberikan simulasi-simulasi bisa mengambil bagian dari praktikum itu, sehingga tidak harus full dilaksanakan di laboratorium. Hanya itu masalahnya. Kalau pembelajaran langsung yang biasa, saya kira tidak ada masalah. Kalau berbicara soal dampak, Prof, ini kan pandemi COVID-19 untuk berdampak terhadap ekonomi dari orang tua mahasiswa. Apakah ada ataupun kebijakan yang diharapkan kepada setiap perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi, Prof? Ya, saya kira gini, persis tadi di pendahuluan dikatakan bahwa sebetulnya pendidikan juga sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Dampaknya apalah? Dampak negatifnya. Kenapa demikian? Swasta itu masih sangat tergantung dari jumlah mahasiswa yang membayar SPP. Ketika COVID-19 ini ada, maka ekonomi masyarakat turun. Banyak yang di PHK atau malah dirumahkan, minimal dikurangi gajinya atau sebagainya. Dengan demikian, kemampuan orang tua untuk membayar SPP menjadi sangat-sangat turun. Apalagi perguruan tinggi swasta kita itu masih sangat banyak yang menerapkan kebijakan cicilan SPP. Jadi ketika bulan pertama, bulan kedua masih agak lancar, bulan ketiga sudah mulai mahasiswa tidak membayar, tidak mampu lagi membayar cicilan SPP-nya. Pada saat itu sebenarnya perguruan tinggi swasta sudah mulai terpukul. Nah, jadi kalau dikatakan perguruan tinggi swasta mengambil kebijakan, dari segi itu agak susah. Kalau kebijakan untuk membantu mahasiswa, nah, itulah untunglah sekarang pemerintah kita hadir satu, bahwa ada sekarang ini jumlah penerima beasiswa untuk khususnya untuk bagi orang-orang yang tidak mampu, baik yang masuk tahun 2019 maupun yang akan masuk tahun 2020 ini sangat signifikan peningkatannya. Khusus kami di wilayah 9 Sulawesi, kalau dulu itu jatah kami hanya kurang lebih 1.300 untuk seluruh perguruan tinggi di Sulawesi, tahun ini bidik misi itu bisa mencapai 9.000. Itu lonjakannya luar biasa. Kemudian ada wacana lagi bahwa sekarang ini pemerintah mau bantu. Mudah-mudahan ini benar. Dengan adanya sekian triliun untuk bantuan kepada perguruan tinggi swasta termasuk, dan di sana tidak hanya orang yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah, tetapi termasuk orang-orang yang terdampak oleh itu akan dibantu oleh pemerintah. Kalau ini bisa berjalan, saya kira justru itu akan sangat membantu menolong perguruan tinggi swasta, karena ada wacana bahwa 72% perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta itu akan mengalami masalah finansial kalau COVID ini masih berkelanjutan. Tapi dengan suntikan-suntikan dari pemerintah, dan yang paling menggembirakan sekarang ini adalah ada upaya-upaya pemerintah relaksasi kebijakan yang bisa memberikan kebijakan kepada perguruan tinggi swasta agar mereka bisa bangkit, apakah itu dengan penggabungan beberapa perguruan tinggi menjadi satu, atau mungkin disatukan bergabung mengikuti yang besar, atau bahkan juga pembukaan program studi yang layak jual oleh disenangi, diminati oleh masyarakat karena tuntutan era. Prof, ini kan menjelang tahun ajaran baru. Seperti apa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi? Apakah ada penyesuaian dengan pandemi COVID-19 ini? Oh ya, pasti tentu kita akan melakukan penyesuaian. Yang pertama adalah dulu perguruan tinggi swasta itu kebanyakan akan terbuka menerima mahasiswa ketika sudah penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Tapi justru hari ini ada positifnya. Perguruan tinggi swasta sekarang sudah memulai untuk juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa barunya. Nah, dengan demikian, maka sekarang masyarakat itu sebetulnya lebih memiliki pilihan lagi. Karena apa? Perguruan tinggi swasta juga sudah mulai menawarkan program-programnya. Dan sekarang kita tahu bahwa sebetulnya perguruan tinggi yang sekarang ini yang baik tidak hanya lihat apakah negeri atau swasta, tapi apakah perguruan tinggi itu terakreditasi atau punya prestasi-prestasi yang lain. Dengan demikian sebetulnya ketika perguruan tinggi itu juga terakreditasi B atau terakreditasi A, apakah institusinya atau program studinya, maka sesungguhnya itu kualitasnya sama dengan perguruan tinggi negeri. Ini sudah mulai disadarkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus negeri oriented, tetapi kualitas oriented. Orientasinya, ukurannya, indikatornya jelas, apakah kualitasnya bagus atau ada prestasi-prestasi yang menonjol yang
diukir oleh perguruan tinggi itu. Jadi sudah mulai juga menerima sekarang. Prof, ini seperti apa jelang penerapan new normal nanti dengan proses belajar mengajar di perguruan tinggi swasta? Apakah nanti akan ada kebijakan ataupun ada program khusus untuk mahasiswa agar tentu saja memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oh iya, saya kira kami sekarang di LDIP Wilayah 9 sudah menerapkan itu, dan itu akan menjadi model juga. Bahwa sekarang kami stafnya harus di shift masuk. Shiftnya shift hari, bukan shift waktu. Nah, saya kira di perguruan tinggi swasta sekarang sudah mulai membuka wacana bahwa kalaupun harus ada pertemuan khususnya di laboratorium, itu tidak akan bersamaan masuk, karena harus memperhatikan protokoler kesehatan untuk di era COVID ini. Dengan demikian physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan itu akan diterapkan. Makanya sekarang kampus-kampus sudah mulai mengembangkan, bahkan mengembangkan sendiri, ada inovasi-inovasi bagaimana mengembangkan tempat cuci tangan yang baik, tidak usah dipegang. Lalu kemudian bagaimana menata ruangan agar physical distancing itu sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, dalam rangka juga ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Anda datang di kampus kami, insya Allah Anda selamat, karena kami perhatikan, kami care dengan kebijakan new normal. Prof, sesuai dengan instruksi Presiden bahwa seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi untuk melawan COVID-19. Bagaimana dengan harapan para dosen ataupun sivitas akademika dan juga mahasiswa untuk ikut bersama-sama memerangi ataupun melawan COVID-19? Ya, saya kira sebetulnya ketika di awal-awal COVID-19 ini, COVID-19 ini, justru kampus telah memulai mendukung itu, bahwa ini harus diputuskan. Malah kampus di samping mengutus mahasiswanya untuk menjadi relawan-relawan, bahkan juga membentuk relawan sendiri internal perguruan tinggi. Bahkan mereka juga bukan hanya saja menjaga, memutuskan rantai itu, bahkan membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Jadi saya kira perguruan tinggi sudah siap mendukung instruksi Presiden itu. Bahkan kata saya sudah dilakukan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah 9 Sulawesi khususnya yang saya tahu sudah dilakukan sebelum instruksi itu ada, karena sudah berpartisipasi bagaimana membantu pemerintah. Bahkan kami punya semboyan sekarang bahwa untuk hari ini saatnya perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak lagi bertanya dulu apa peran negara terhadap perguruan tinggi, tapi hari ini perguruan tinggi sudah mengatakan apa peran kita dalam mendukung program pemerintah dalam pengentasan COVID-19. Baik, terima kasih Prof. Dan pemirsa, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Profesor Jasrudin. Dari perbincangan singkat kita tadi bahwa kita menyadari bahwa ada beberapa kebijakan ataupun perubahan di dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi, dan kita bersama-sama berharap bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga seluruh proses belajar mengajar di setiap tingkatan pendidikan dapat berjalan kembali dengan normal. Ya pemirsa, informasi mengenai pasien COVID-19 asal Kabupaten Baro meninggal dunia akan kami hadirkan usai jeda berikut ini dan dilanjutkan dalam segmen Lintas Daerah. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kami akan lanjutkan segmen lintas daerah. Seorang pasien positif COVID-19 asal Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Duga mendalam menyelimuti kediaman salah seorang pasien COVID-19 di Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusetasi Baru. Atas wafatnya warga berinisial MJ, pasien positif COVID-19 di salah satu rumah sakit di Makassar. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Malusetasi, Nompo Nasrung mengatakan, kabar meninggal dunia warga Kelurahan Malawa, Kabupaten Baru, pasien positif COVID-19 disampaikan pihak rumah sakit kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Baru. Jenazah pasien COVID-19 sudah dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19 di pekuburan khusus milik pemerintah Provinsi Sulsel di Kampung Mecanda, Kabupaten Goa. Dijelaskan Ketua Gugus Tugas Malusetasi, keluarga pasien COVID-19 di Kelurahan Malawa, Kabupaten Baru, sudah diedukasi dan diberikan pengertian untuk menerima kepergian anggota keluarganya. Meskipun sebelumnya ada 4 orang yang nekat ke Makassar untuk menyaksikan pemakamannya. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Baru, Dr. Amis Rifai mengatakan, adanya warga Kabupaten Baru positif COVID-19 meninggal dunia, sehingga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Baru langsung melakukan tracking kontak kepada keluarga pasien, termasuk orang-orang di sekitar tempat tinggal almarhum pasien. Dengan melakukan rapid test, bila mendapatkan reaktif, maka dilakukan pengambilan swab untuk dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan segera melakukan penyemprotan cairan desinfektan di rumahnya dan beberapa titik yang sering didatangi almarhum untuk beraktivitas. Asnadi Kala melaporkan. Masih dari Kabupaten Baru, pemirsa, seorang staf kantor Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, dinyatakan positif COVID-19 menyusul keluarnya hasil swab dari Laboratorium Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan. Warga Kabupaten Baru positif COVID-19 kembali bertambah, yakni seorang warga Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Warga berinisial KL merupakan staf kantor Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, menyusul keluarnya hasil swab positif COVID-19 dari Laboratorium Balai Besar Veteriner Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga positif COVID-19 tersebut langsung dirujuk ke salah satu hotel di Kota Makassar untuk mengikuti program wisata COVID-19 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulsel. Wakil Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Baru, Abustan, mengatakan hasil swab Laboratorium Balai Besar Veteriner Maros menyatakan seorang warga Takalasi, Kabupaten Baru bekerja di kantor Kecamatan Balusu positif COVID-19. Sehingga tim medis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Baru segera melakukan tracking kontak terhadap orang-orang yang sudah berinteraksi dengan warga positif COVID-19, termasuk pegawai kantor Kecamatan Balusu untuk menjalani rapid test. Bagi keluarganya yang hasil rapid test reaktif diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumahnya sambil menunggu hasil swab. Dijelaskan Wakil Gugus Tugas Baru, masih bertambahnya warga Kabupaten Baru yang positif COVID-19 sehingga tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Baru terus memperketat pemeriksaan suhu tubuh dan identitas warga yang masuk ke Kabupaten Baru, utamanya warga dari luar Sulsel untuk mencegah penularan virus COVID-19 meluas di Kabupaten Baru. Asnadi Kala melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, penerimaan peserta didik baru jalur zonasi dengan pertimbangan jarak rumah dari sekolah menjadi salah satu jalur pilihan siswa untuk mendaftar. PPDB tingkat SMA tahun ajaran 2020-2021 jalur zonasi hari ini dibuka dan akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Zonasi atau dengan memperhitungkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah, ketentuannya dapat dibuktikan melalui alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak pendaftaran PPDB. Tiap sekolah diharuskan menerima paling sedikit 50% dari daya tampung melalui jalur zonasi.
Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan masing-masing sekolah bekerja sama dengan pihak PT Telkom. Tahun ini sistem zonasi berbeda dibanding tahun sebelumnya. Selain karena pendaftaran dilakukan secara daring karena wabah COVID-19, maka siswa dapat melakukan pendaftaran dari rumah. Juga jika biasanya penentuan jarak dilakukan oleh panitia PPDB sekolah, maka tahun ini jarak atau zonasi telah diformat oleh pihak PT Telkom. Kepala UPT SMA Negeri 5 Makassar, Dr. Anda Haja Andi Nur Wahida mengatakan, setiap tahun jalur zonasi menjadi jalur favorit siswa selain jalur afirmasi dan akademik prestasi. Calon siswa dapat melakukan pendaftaran PPDB dengan mengunjungi laman resmi PPDB 2020 Sulsel. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 tingkat SMA jalur zonasi dimulai dari tanggal 29 Juni hingga 3 Juli 2020. Sedangkan pengumuman peserta yang lulus akan diumumkan pada keesokan harinya tanggal 4 Juli 2020. Deslin melaporkan. Pemirsa, segmen Rona-Rona akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, meski area olahraga telah kembali dibuka umum, namun adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru yang dirilis Kemenpora tidak diindahkan oleh masyarakat. Fasilitas yang terdapat di Stadion Lapaktauk Kabupaten Bone dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan sebagian waktunya berolahraga di hari libur. Terbukanya ruang publik termasuk sarana olahraga untuk umum disambut gembira dan rasa syukur masyarakat yang hobi berolahraga. Rasa senang diungkapkan oleh warga Sahrul yang mengaku senang, namun dengan adanya COVID-19 dirinya tidak melihat adanya sarana cuci tangan, begitupun spanduk yang berisi himbauan tentang normal baru. Dari pengamatan di area stadion yang ramai dikunjungi masyarakat, utamanya di waktu hari libur, nampak masyarakat berkumpul namun tidak menjaga jarak dan hanya sedikit yang menggunakan masker. Pedagang yang menjajakan dagangannya umumnya makanan dan minuman serta jualan pakaian olahraga namun tidak menyediakan tempat cuci tangan. Tapi yang saya sayangkan dari dengan adanya new normal ini yaitu di stadion ini atau di tempat ini masih kurang kita dapati seperti spanduk-spanduk atau brosur-brosur tentang himbauan-himbauan dari gugus pencegahan corona ini, di mana di lingkungan ini masih terdapat banyak sekali masyarakat, tetapi ya seperti sistem jaga jarak dan lain sebagainya masih belum diberlakukan. Masyarakat berharap perhatian pihak terkait untuk menyediakan sarana cuci tangan dan himbauan kepada masyarakat penggiat olahraga baik secara langsung maupun melalui spanduk yang ditempatkan di area stadion. Safri Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi Sulawesi Selatan hari ini. Saya Sarah Saura dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih, sampai jumpa.